Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, ba'athahu Allahu ilan nasi kaffah. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia. Ba'athahu Allahu ay arsalah. Ba'athahu Allahu yaitu Allah mengutusnya. Ilan nasi kaffatan ay jami'an. Kepada manusia kaffah yaitu semua. Waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalain al-jinni wal-ins. Allah mewajibkan jin dan manusia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhan nasu, katakan wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semua. Fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-nasi jami'an. Pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada semua manusia. Wa anna alladhi arsalahu lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang memiliki kekuasaan terhadap langit-langit dan bumi. Wa man biyadihi al-ihya'u wal imatah, yang hanya pada tangannya menghidupkan dan mematikan. Wa annahu subhanahu huwal mutawahhidu bil uluhiyyati kama huwa mutawahhidun fir rububiyyah. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang ditauhidkan dengan tauhid uluhiyah, hanya dialah yang diibadahi dengan benar, sebagaimana dia ditauhidkan dengan tauhid rububiyah, hanya dia yang dianggap sebagai pencipta, pemberi rizki, pengatur, yang menghidupkan, yang mematikan. ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir ayat memerintahkan untuk mengimani Rasul Nabi yang ummi,
dan untuk mengikutinya. Sesungguhnya mengimani Rasul dan mengikutinya adalah sebab petunjuk ilmiah dan amaliyah, petunjuk irsyad dan petunjuk taufik, hidayati al-irsyad wa hidayati taufiq. Fahuwa alaihi salatu wassalam rasulun ila jami'i thaqalain. Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus ke semua al-thaqalain, wahumul insu wal jin. Al-thaqalain adalah manusia dan jin. Wasummu bidzalika likathrati adadihim. Jin dan manusia disebut dengan al-thaqalain karena jumlah mereka yang banyak. Wa akmalallahu bihiddin. Wa kammalallahu bihiddin. Dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menyempurnakan agama Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan untuk kalian kenikmatan dariku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Yaitu anna dinahu alaihi salatu wassalam baqin ila yaumil qiyamah, yaitu bahwasannya agama Nabi alaihi salatu wassalam akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Fama tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i syu'uniha. Sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali beliau betul-betul telah menjelaskan kepada umat semua perkara yang mereka butuhkan terkait semua urusan-urusan mereka. Hatta qala Abu Dzarr radhiyallahu anhu, sampai Abu Dzar, semoga Allah meridainya, berkata, ma tarakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'iran yaqulibu janahaihi fis sama'i illa dzakara lana minhu ilman. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan seekor burung yang mengekapkan kedua sayapnya di langit, kecuali beliau menyebutkan untuk kita ilmu tentangnya. Wa qala rajulun minal musyrikin li Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Ada seseorang dari orang-orang musyrik berkata kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah adab qada'il hajah." Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian al-khira'ah, yaitu adab buang hajat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblata bi gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjarin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azm." Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil.
Aw an nastanjiya bi aqalli min 3 ahjar. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 batu. Aw an nastanjiya bil yamin. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan tangan kanan. Aw an nastanjiya bi raji'in aw 'azm. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita beristinja dengan tulang. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ابتداء أو جوابا عن سؤال. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua agama, bisa jadi dengan perkataannya atau bisa jadi dengan perbuatannya, atau bisa jadi dengan ketetapannya, baik beliau menjelaskan dengan tanpa ada yang meminta, tanpa ada yang bertanya, atau beliau menjelaskan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan. Wa a'zamu ma bayyana alaihi salatu wassalamu at-tauhid. Perkara yang paling agung yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Wa kullu ma amara bihi fahuwa khairun lil ummati fi ma'adiha wa ma'ashiha. Semua perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebaikan untuk umat, baik di dunia maupun di akhirat. Wa kullu ma naha anhu fahuwa syarrun lil ummati fi ma'ashiha wa ma'adiha. Semua yang beliau larang sallallahu alaihi wasallam adalah keburukan untuk umat di dunia ataupun di akhirat. Wa ma yajhaluhu ba'dun nasi wa yadda'ihi min dhiqin fil amri wan nahyi fa innama dhalika li khalalil basirati wa qillatis sabri wa dha'fid din. Perkara yang tidak diketahui oleh sebagian manusia atau diakui oleh mereka, yaitu rasa berat untuk melakukan perintah dan larangan, tidak lain itu terjadi karena rusaknya pengetahuan mereka, sedikitnya kesabaran mereka, dan lemahnya agama mereka. Wa illa fa innal qa'idata al-'ammata anna Allah lam yaj'al 'alaina fid din min haraj wa anna ad-din kulluhu yusrun wa suhulah. Kalau mereka memiliki ilmu yang baik, tidak rusak, memiliki kesabaran yang banyak, dan memiliki kekuatan di dalam beragama, maka mereka akan mengetahui bahwasanya kaidah umum yang berlaku adalah bahwa Allah tidak menjadikan untuk kita pada agama rasa berat, dan bahwasanya semua agama mudah dan gampang untuk dilakukan. Qala Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Surat Al-Baqarah ayat 185. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama satu rasa berat pun. Surat Al-Hajj ayat 78.
Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan untuk kalian rasa berat. Surat Al-Maidah ayat 6. Alhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dinihi. Segala puji hanya untuk Allah karena sempurnanya kenikmatan darinya dan karena disempurnakannya agamanya. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى. Dalil yang menunjukkan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu wahai Muhammad akan meninggal dunia, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan meninggal dunia. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat saling bertengkar di sisi Rabb kalian. Fa fi hadhihi al-ayati anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa man ursila ilaihim mayyitun. Pada ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jin serta manusia yang Nabi diutus kepada mereka akan mengalami kematian. Wa annahum sayakhtasimuna 'indallahi yaumal qiyamati. Dan bahwasanya mereka akan bertengkar di sisi Allah pada hari kiamat. Fayahkumu bainahum bil haqq. Lalu Allah akan memutuskan urusan mereka dengan kebenaran. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan sekali-kali Allah tidak akan membuat satu jalan pun untuk orang-orang kafir supaya mencelakakan orang-orang beriman. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.